الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang berbahagia, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersama dalam program Harmoni Ramadan dengan topik Jangan Tertipu Waktu. Suatu judul topik kajian yang sangat tepat dan yang sangat-sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita dan yang sering pula kita abaikan, yang sering juga kita tidak pedulikan tentang bagaimana sesungguhnya hubungan waktu itu dengan kehidupan kita. Di dalam sebuah hadis Rasul disebutkan a'mar ummati baina sittina ila sab'ina sanah wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umat sesudahku, kata Rasul, antara 60 hingga 70 tahun. Jadi antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit yang lebih daripada itu, kalaupun ada barangkali di atas 70, ada. Tapi satu-satu, mungkin ada 80, bahkan mungkin ada 90. Tapi rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Karenanya, para pemirsa yang kami hormati, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya dengan topik pembicaraan kita, kajian kita pada kesempatan ini adalah jangan tertipu dengan waktu. Kalaulah usia kita sampai 60 tahun, saat ini kita sudah 50 tahun, itu kan artinya tinggal 10 tahun lagi kita dapat beraktivitas, 10 tahun lagi kita berbuat, dan 10 tahun lagi kita berkarya.
10 tahun lagi kita upaya untuk mengabdikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun itu saudara, para pemirsa, itu adalah waktu yang sangat singkat sekali. Jika usia kita saat ini 59 tahun, sekiranya Allah telah tetapkan usia kita hanya 60 tahun, ini artinya tinggal setahun lagi selesai. Jadi oleh karenanya kita jangan bermain-main dengan waktu ini. Jangan kita mau tertipu, jangan mau kita dilewatkan oleh waktu-waktu yang berjalan itu. Kita biarkan begitu saja tanpa kita isi dengan sesuatu kebaikan. Ketika Rasul dipertanyakan khairun nas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amal ibadahnya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang man tala umruhu wa su'u amaluhu. Usianya panjang sampai barangkali 70 tahun, 80 tahun, tapi amalnya, pendekatannya kepada Allah sangat jelek. Maka orang yang seperti itu tertipu, saudara sekalian, para pemirsa. Untuk itulah kita berusaha dengan sebaik-baiknya kesempatan di bulan Ramadan ini kita usahakan dalam waktu yang singkat ini untuk mendidik kita, mengajar kita, membiasakan kita untuk menggunakan waktu-waktu yang singkat ini. Ramadan itu hanya sebulan. Berpuasa itu hanya kurang lebih 13 jam. Selanjutnya kita berbuka. Sholat tarawih itu paling banyak kita laksanakan di Indonesia ini adalah 23 rakaat dengan sholat witirnya. Jadi semuanya dengan batasan-batasan waktu. Allah sangat memperhatikan daripada waktu-waktu ini. Dan Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal asr. Allah menggunakan wadduha demi waktu duha. Wal fajri demi waktu fajar. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu. Sebab manusia ini, kelemahan manusia ini adalah tak mampu menggunakan waktu dan sering terlena dengan waktu itu. Oleh karenanya, waktu itu adalah sama dengan ajal. Ajal itu adalah kematian. Berarti mati itu, waktu seseorang sudah tiba. Waktu seseorang telah selesai. Itu yang disebut dengan ajal. Kenapa dia meninggal? Ajalnya telah sampai. Waktunya telah tiba. Oleh karenanya sebelum sampai ajal itu, sebelum tiba waktunya, sebelum tiba gilirannya, mari gunakan kesempatan-kesempatan yang singkat ini untuk berbuat sesuatu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Asr Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan merugi. Rugi manusianya. Semua manusia rugi. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan yang mendasari, melandasi segala perbuatannya dengan nilai-nilai keimanannya, itulah orang yang beruntung. Orang yang beriman itu adalah orang yang memperhatikan benar waktu-waktu yang dia lalui. Dia gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang sempit yang dia miliki. Waktu yang tak lapang, waktu yang tak panjang. Dia tahu betul mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasul. Jaga masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Saatnya nanti kita memiliki waktu yang sangat-sangat sempit sekali. Padahal di waktu lapang dulu kita tak pernah gunakan itu untuk mendekatkan diri dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang beriman insya Allah tidak akan merugi, sebab orang yang beriman pastilah dia mengetahui dengan landasan nilai iman yang dia miliki, dia paham, dia mengerti akan berbagai hal yang dia laksanakan, untung ruginya hubungannya dengan waktu yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah wa amilus sholihat, yaitu orang yang beramal solih.
Semua manusia ini akan rugi, kecuali orang yang beriman. Semua manusia akan merugi, kecuali orang yang soleh. Orang yang beramal ibadah dengan baik. Maka orang yang beramal ibadah dengan baik, pastilah dia akan mengetahui waktu. Pasti dia akan menggunakan waktu. Melaksanakan ibadah sholat misalnya, sangat tergantung kepada waktu. Melaksanakan ibadah puasa misalnya, sangat tergantung kepada waktu. Melaksanakan ibadah haji, waktu. Ibadah zakat, waktu. Jadi banyak daripada ibadah yang kita kerjakan yang berkaitan erat dengan waktu. Jadi oleh karenanya orang yang beramal ibadah dengan baik, orang yang beramal solih dan mengekalkan daripada amal solihnya itu, insya Allah pastilah dia orang yang senantiasa menghargai waktu dalam kehidupannya, dan itulah orang yang tidak merugi. Watawassaw bil haq, yaitu orang yang senantiasa saling menasihati terhadap kebenaran, saling memberikan peringatan, pesan-pesan keagamaan terhadap orang lain, terhadap tetangga, terhadap keluarganya. Ini yang terkadang sering kita lupa. Terkadang kita ini solih secara pribadi. Kita melaksanakan amal ibadah, kita laksanakan sholat, kita laksanakan ibadah puasa, sunat, Senin Kamis. Kita laksanakan sedekah, zakat dan sebagainya. Tapi kita lupa terhadap keluarga kita. Masih banyak kemungkinan di antara kita yang memiliki keluarga, memiliki istri kita yang durhaka, istri yang bermain judi, istri yang masih membukakan auratnya, istri yang melanggar aturan-aturan hukum. Kita solih secara pribadi, kita merupakan jamaah masjid yang tetap, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya tentang anak kita, tentang keturunan kita. Kita tak pernah pesankan kepada mereka bagaimana sesungguhnya kebaikan itu. Mereka menjadi pemabuk, mereka menjadi pecandu narkoba. Mereka berbuat pelanggaran daripada ajaran agama yang sesungguhnya mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan itu tanpa pernah mendapatkan pesan-pesan keagamaan dan nasihat daripada kita sebagai orang tuanya. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang berbahagia, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dengan topik jangan tertipu dengan waktu. Waktu berjalan terus, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tapi semua itu berjalan tanpa kebaikan-kebaikan yang pernah kita isi di dalamnya, yang pernah kita iringi dengan hari yang berlalu dan hari yang meninggalkan kita itu. Oleh karenanya masa demi masa yang kita lakukan, jangan sampai kita merugi berada di dalamnya. Para pemirsa yang kami hormati, jangan tertipu dengan waktu yang kita miliki. Waktu itu tidak akan pernah menunggu kita. Waktu itu terus berjalan. Ana khalqun jadid, saya adalah makhluk yang baru. Kata hari itu, yang kalau kalian tak pergunakan aku dengan baik, maka aku akan berlalu dan tidak akan pernah ketemu denganmu lagi selamanya. Ramadan pada tahun ini tidak sama dengan Ramadan tahun berikutnya. Sama namanya, sesama Ramadan, tapi tidak sama nilainya dengan Ramadan berikutnya. Oleh karenanya, jadikanlah Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Jadikanlah sholat kita pada hari ini lebih baik daripada sholat kemarin. Jangan sampai kita tertipu dengan waktu-waktu yang kita miliki. Waktu itu tidak akan pernah menegurkan kita, tidak akan pernah mengingatkan kita, tidak pernah menyebutkan, memberikan pesan bahwa dia akan berlalu. Akhirnya kita akan menyesal
Banyak penyesalan-penyesalan kita, para pemirsa, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Akhirnya kita bertamani. Tamani itu adalah sesuatu angan-angan yang tak mungkin kesampaian. Ya laitani qaddamtu li hayati, Tuhan hidupkanlah saya kembali. Nggak mungkin. Ketika kita telah mati, lantas kita ingin dihidupkan Allah kembali, itu suatu hal yang tak mungkin kesampaian. Ya laitani kuntu turaba, Tuhan jadikanlah aku jadi tanah kembali, juga hal yang tak mungkin. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajal yang qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-Munafiqun ayat 10. Ketika diminta kepadanya untuk menafkahkan hartanya, menginfakkan sebagian hartanya sebelum datang masa kematian, sebelum waktunya ajal tiba. Lantas setelah dia meninggal, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajal yang qarib. Sekiranya kau tunda ya Allah, kau berikan sedikit waktu kepadaku. Sedikit saja waktu kau berikan kepadaku. Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Aku akan infakkan harta yang kumiliki. Aku akan wakafkan hartaku. Aku akan santuni anak yatim. Aku akan perhatikan orang miskin. Tapi itu sudah terlambat, para pemirsa. Inilah waktu yang menipu kita. Waktu itu meninggalkan kita. Kita menjadi tertipu. Kenapa? Karena nilai iman yang sangat-sangat dangkal yang kita miliki. Iman kita tak mampu seiring sejalan dengan waktu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Fasaddaqa, saya akan bersedekah. Kalau kau berikan kehidupan sedikit saja, sebentar saja ya Tuhan, setelah kematian saya ini, saya akan bersedekah. Wa akum minas solihin, saya akan menjadi orang yang soleh. Kira-kira pertanyaannya, dulunya ente di mana saja? Kok sekarang ini baru minta untuk bersedekah? Kok baru sekarang ini minta untuk berwakaf? Sekarang ini minta untuk berinfak, dulunya kemana? Oleh karenanya, para pemirsa, mari kita renungkan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Banyak waktu kita untuk merenung, banyak waktu kita untuk tafakur. Kita renungkanlah apa yang pernah kita buat, apa yang pernah kita lalaikan. Semua kelak akan kita pertanggungjawabkan. Berkenaan dengan waktu, nantinya usia kita ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah syair lagu disebutkan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Umur kita kemana kita gunakan? Usia kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kemana saja usia itu? Kita hidup pada saat itu, apa yang kita perbuat? Berapa banyak anak yatim yang sudah kita bantu? Berapa banyak fakir miskin? Berapa banyak anak yang tak mampu membayar biaya sekolah yang sudah kita bantu? Apakah kita biarkan mereka terlantar sakit, lantas mereka mati tak pernah mendapatkan perawatan, pengobatan? Karena ketiadaan dana, karena ketidakmampuan. Kita biarkan mereka yang ada di sekitar kita. Kalau memang mereka harus bodoh, kenapa kita ada orang pintar di hadapan mereka, di sekitar mereka? Dan kalau mereka memang harus sakit, kenapa ada dokter di sekitar mereka? Dan kalau mereka memang melarat dan miskin, kenapa harus ada orang kaya di sekitar mereka? Untuk apa kita ini, para pemirsa sekalian, di hadapan mereka yang kurang mampu itu? Karenanya gunakan, mumpung waktu masih kita miliki. Kelak Allah nanti akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Kemana usia itu kita perbuat, kita gunakan? Apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lalaikan dan apa yang kita abaikan. Selanjutnya, harta yang kita miliki, dari mana kita peroleh dan kemana pula akan kita gunakan itu harta. Ada dua pertanggungjawaban saudara sekalian terhadap harta.
kita peroleh dari mana, halalkah sumbernya, kita gunakan kemana, halalkah penggunaannya. Maka yang seperti ini nanti sangat lama kita para pemirsa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan urusan-urusan muamalah ini, saudara sekalian para pemirsa, ini yang lama nanti kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Berkenaan dengan sholat, insya Allah mudah-mudahan kita minta ampun kepada Allah. Berkenaan dengan puasa, zakat, haji, kita minta ampun kepada Allah jika ada kesalahan, jika ada ketidakseriusan kita, jika ada keterlambatan kita daripada melaksanakannya. Mudah-mudahan jika Allah berkenan, Allah akan mengampunkannya. Tapi berkenaan dengan hak-hak manusia, para pemirsa, pendusta agama itu bukan pezina, pendusta agama itu bukan perampok, tapi pendusta agama itu adalah ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Siapa pendusta agama itu? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka-mereka yang menyia-nyiakan anak yatim, mereka-mereka yang tak peduli terhadap kehidupan orang miskin yang ada di sekitarnya. Tak tersentuh hatinya mendengarkan jeritan-jeritan yang ada di sekelilingnya. Matanya bisa melihat mereka-mereka yang sulit dalam kehidupannya. Mereka yang makan hanya satu hari, bahkan ada yang makan rumput dan sebagainya. Termasuk bagaimana keadaan saudara kita di Palestina pada saat ini. Bagaimana sesungguhnya para pemirsa, tidakkah tersentuh hati kita, sehingga dengan sentuhan itu akan menggetarkan jiwa kita, selanjutnya meringankan tangan kita untuk berbuat, membantu dan membela saudara-saudara kita, mereka-mereka yang ada di Palestina saat ini yang sedang berada dalam kesulitan. Untuk itulah para pemirsa, harmoni Ramadan yang kami banggakan, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini menggunakan waktu yang singkat. Jangan sampai kita ditelan oleh masa, jangan sampai kita ditelan oleh waktu yang berlalu itu. Waktu kasaib, waktu itu adalah laksana pedang. Jika kita tidak mampu menggunakannya dengan baik, maka pedang itu pula yang akan membunuh kita. Para pemirsa yang kami banggakan, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.